Negara Laos adalah negara kecil di Asia Tenggara. Negara ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkurung oleh daratan dan tidak mempunyai wilayah laut atau pesisir. Dengan kondisi geografis tersebut memberikan banyak kekurangan dari segi keamanan dan pertahanan jika negara tersebut mengalami gangguan keamanan dari negara lain. Laos merupakan satu dari 5 negara komunis di dunia. Pemerintahannya yang tertutup dari dunia luar membuat negara ini sedikit tertinggal dari negara-negara lain. Namun saat ini Laos mulai membenahi diri dengan mulai membuka hubungan dengan negara-negara lain hingga negara ini dinilai sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di Asia Tenggara. Lebih lengkap tentang negara Laos, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Secara resmi negara ini bernama Republik Demokratik Rakyat Laos. Negara Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkurung oleh daratan atau dikenal dengan istilah landlocked. Hal tersebut menjadikan wilayah negara ini tidak mempunyai pantai. Luas wilayah negara Laos adalah 237.955 km persegi. Terletak di jantung semenanjung Indochina, wilayah Laos berbatasan dengan negara Myanmar dan Cina di sebelah barat laut. Berbatasan dengan negara Vietnam di sebelah timur, Kamboja di bagian tenggara, dan berbatasan dengan Thailand di barat dan di barat daya. Laos adalah negara dengan sistem pemerintahan kesatuan Marxis-Leninis satu partai sosialis republik. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Satu-satunya partai politik yang diakui di negara ini adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos. Partai ini adalah partai komunis yang memerintah Laos sejak tahun 1975. Populasi penduduk di negara Laos adalah sekitar 7.123.205 jiwa. Negara Laos beribu kota di kota Vientiane yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Mayoritas penduduk negara ini beragama Buddha dengan persentase mencapai 66% dan sekitar 31% adalah penganut agama rakyat Thai atau dikenal juga dengan Satsanapai. Laos merupakan salah satu dari 5 negara komunis yang ada di dunia. Negara ini baru membuka diri dengan negara lain pada tahun 2004. Langkah pertama yang dilakukan negara ini dalam membuka diri adalah menarik modal asing. Dalam upayanya membangun ekonomi, Laos berulang kali merevisi Undang-Undang Investasi Asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar negara Laos. Negara ini bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing dalam waktu 5 tahun pertama berbisnis di Laos. Sektor pertanian masih menjadi sektor pendapatan utama di negara Laos. Sektor pertanian menyumbang sekitar 41% dari pendapatan negara dan menyerap 80% tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Mata uang Laos adalah Kip dan dikodekan dengan LAK. Sejarah Laos. Wilayah Laos dikuasai oleh Kerajaan Lengsang pada sekitar abad ke-14. Kerajaan Lengsang atau dikenal juga sebagai Kerajaan Gajah ada di wilayah tersebut sebagai sebuah kerajaan bersatu sejak tahun 1353 hingga tahun 1707. Selama 3,5 abad, Kerajaan Lengsang adalah salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Dikarenakan lokasi geografis kerajaan ini berada di pusat Asia Tenggara, Lengsang menjadi pusat perdagangan darat yang menjadikan kerajaan ini kaya secara ekonomi dan budaya. Kerajaan ini merupakan pelopor bagi negara Laos dan menjadi dasar bagi identitas budaya dan sejarah nasional Laos. Sejak pertengahan abad ke-16, kerajaan ini mengalami konflik internal yang menyebabkan penurunan kondisi ekonomi dan politik di wilayahnya. Lengsang kemudian terbagi menjadi 3 kerajaan berbeda, yaitu Kerajaan Luang Prabang, Vientiane, dan Sampasak. Antara tahun 1763 dan tahun 1769, pasukan Burma melakukan penyerbuan ke wilayah Laos Utara dan menaklukkan Kerajaan Luang Prabang. Sementara Kerajaan Sampasak berada di bawah kekuasaan Kerajaan Siam.
Pada tahun 1826, pasukan kerajaan Vientiane mencoba melakukan perlawanan terhadap kerajaan Siam yang berkuasa. Namun upaya tersebut gagal dan Raja Chao Anovong yang merupakan raja dari Vientiane dibawa ke Bangkok sebagai tahanan. Pada akhir abad ke-19, kerajaan Luang Prabang diserang oleh tentara bendera hitam. Mereka adalah kumpulan para pemberontak bekas tentara yang melakukan perlawanan terhadap tentara Prancis di wilayah Hong River Delta. Prancis menyelamatkan Raja Onham dari upaya penangkapan oleh para pemberontak dan mengamankannya ke daerah yang lebih aman. Prancis kemudian memasukkan kerajaan Luang Prabang ke bagian protektorat Prancis Indochina. Tak lama kemudian kerajaan Sampasak dan Vientiane ditambahkan ke protektorat. Ketiga wilayah tersebut dipersatukan kembali di bawah protektorat Prancis dan menjadikan Raja Sisa Phamphong menjadi penguasa Laos yang bersatu dan Luang Prabang dijadikan ibu kota negara tersebut. Selama masa pemerintahan Prancis, mereka memperkenalkan sistem Corvée, yaitu sebuah sistem kerja yang memaksa setiap laki-laki di Laos untuk bekerja kepada pemerintahan kolonial tanpa dibayar selama 10 hari dalam setahun. Di bawah pemerintahan kolonial Prancis, orang-orang Vietnam didorong untuk bermigrasi ke Laos. Hal ini dipandang sebagai solusi untuk masalah kekurangan tenaga kerja dalam batas-batas ruang kolonial Indochina. Pada tahun 1943, populasi Vietnam mencapai sekitar 40.000 dan membentuk mayoritas di kota-kota besar di Laos dan menikmati hak untuk memilih para pemimpinnya sendiri. Di tahun 1945 adalah tahun yang menentukan dalam sejarah Laos. Di bawah tekanan Jepang, Raja Sisa Phamphong dipaksa mendeklarasikan kemerdekaan Laos pada bulan April. Tetapi pada tanggal 8 April tahun 1945, Raja justru mendeklarasikan status Laos sebagai protektorat Prancis. Langkah tersebut kemudian memunculkan berbagai gerakan kemerdekaan di Laos, termasuk Lao Seri dan Lao Pen untuk bergabung menjadi Lao Isara atau Gerakan Pembebasan Laos yang dipimpin oleh Pangeran Petsarat yang juga merupakan Perdana Menteri Laos yang menentang kembalinya Laos ke Prancis. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, beberapa nasionalis Laos termasuk Pangeran Petsarat mendeklarasikan kemerdekaan Laos dan mengkudeta Raja Sisa Phamphong. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1945, pemerintahan Lao Isara dinyatakan di bawah administrasi sipil Pangeran Petsarat. Tetapi pada awal tahun 1946, pasukan Perancis telah menduduki kembali negara Laos dan memberikan otonomi terbatas kepada negara tersebut. Pada bulan Desember tahun 1946, Perang Indochina pertama mulai bergejolak. Dan selama perang berlangsung, Partai Komunis Indochina membentuk organisasi kemerdekaan Pathet Lao. Pathet Lao memulai perang melawan pasukan kolonial Prancis di Laos dengan bantuan dari organisasi kemerdekaan Vietnam. Di tahun 1950, Prancis menyatakan Laos mendapatkan otonominya di dalam Uni Prancis. Dan pada tahun 1954, kekalahan Prancis dalam Perang Dien Bien Phu membuat Prancis meninggalkan semua klaim ke koloni-koloni Indochina. Laos akhirnya sepenuhnya merdeka sebagai negara monarki konstitusional. Pada tahun 1960, di tengah serangkaian pemberontakan yang terjadi di kerajaan Laos, terjadi pertempuran antara tentara kerajaan Laos dengan pemberontak dan gerilyawan Pathet Lao yang mendapat dukungan dari komunis Vietnam Utara dan Uni Soviet. Konferensi Jenewa kedua yang diadakan pada tahun 1961 sampai 1962 memberikan kemerdekaan dan kenetralan Laos. Tetapi perjanjian tersebut ternyata tidak berhasil meredam konflik di negara tersebut, hingga kemudian pecah Perang Indochina kedua atau dikenal dengan Perang Vietnam. Selama konflik berlangsung, pemerintah dan tentara Laos mendapat dukungan dari Amerika, sedangkan perlawanan komunis dan Pathet Lao mendapat dukungan dari Uni Soviet. Tidak lama setelah perjanjian perdamaian Paris yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari tahun 1973, Amerika menarik pasukannya dari Vietnam. Gencatan senjata antara Pathet Lao dan pemerintahan menghasilkan koalisi baru. Pada bulan April tahun 1975, Pathet Lao bersama dengan tentara rakyat Vietnam berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Laos. Pada tanggal 2 Desember tahun 1975, raja dipaksa untuk turun tahta, dan setelah mengambil kendali negara, pemerintah Pathet Lao mengganti nama negara itu menjadi Negara Republik Demokratik Rakyat Laos. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah dari negara Laos.
Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 23 fakta tentang negara Laos. Dalam bahasa Lao, nama negara ini adalah Muang Lao atau Pathet Lao. Keduanya secara harfiah mempunyai arti negara Lao. Bahasa Lao adalah bahasa resmi dari negara Laos, meskipun masyarakat di negara ini juga menggunakan bahasa lain seperti Hmong, Mu, dan Prancis. Bahasa Laos sangat terkait dengan bahasa Thailand, sehingga penutur Laos dapat memahami bahasa Thailand dan juga sebaliknya. Mungkin seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, yang masih banyak mempunyai persamaan kosakata. Gajah dianggap sebagai salah satu simbol dari negara Laos. Seperti sejarahnya, Kerajaan Lengsang dikenal juga dengan nama Kerajaan Gajah atau Negeri Seribu Gajah. Bunga cempa adalah bunga nasional di negara Laos. Bunga ini dianggap suci dan dihormati oleh orang-orang Laos. Kota Luang Prabang adalah ibu kota Laos pada masa Kerajaan Laos. Kota tua ini menjadi salah satu warisan peninggalan dunia UNESCO dan mempunyai nilai historis yang tinggi bagi negara Laos. Lao Kip adalah mata uang resmi negara Laos. Mata uang ini tidak bisa ditukarkan di luar negara Laos. Kopi adalah komoditas ekspor terbesar dari negara ini. Tanaman kopi yang tumbuh di atas tanah vulkanik di negara Laos dianggap sebagai kopi terbaik se-Asia Tenggara. Laos mempunyai konsumsi ketan per kapita tertinggi di dunia. Satu orang Laos diperkirakan mengkonsumsi lebih dari 156 kg ketan dalam setahun. Nasi ketan adalah makanan pokok penduduk Laos dan disajikan manis, asam, atau difermentasi, dan biasanya dimakan secara tradisional menggunakan jari atau tanpa sendok. Umumnya makanan khas Laos adalah kering dan pedas, serta mencakup banyak sayuran dan rempah segar, daging dan ikan yang dikukus atau dipanggang. Laos dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara dan Pasifik. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan PDB rata-rata per tahunnya mencapai 7,7% sejak tahun 2009. Selama Perang Vietnam, Laos adalah negara yang paling banyak dijatuhi bom dalam sejarah perang di dunia. Antara tahun 1964 hingga tahun 1973, Amerika menjatuhkan bom sebanyak 2 juta ton di negara Laos. Hal tersebut dilakukan dalam upayanya untuk menghancurkan jalur Ho Chi Minh yang melewati Laos dan mengalahkan pasukan komunis. Ada sekitar 80 juta bom yang gagal meledak dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Setiap tahunnya ada sekitar 50 orang korban terluka ataupun meninggal karena bom-bom tersebut. Goa Vieng Sai adalah goa batu kapur yang terletak jauh di dalam hutan dan bukit-bukit kapur. Goa ini dijadikan tempat perlindungan sekitar 20.000 orang Laos ketika negara mereka dijatuhi bom oleh Amerika. Meskipun Laos tidak mempunyai wilayah laut, tetapi wilayah Laos dilewati oleh aliran sungai Mekong yang dalam bahasa Laos adalah Mai Nam Kong yang berarti ibu dari semua sungai. Selain menjadi rute transportasi yang sangat penting di negara ini, Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Wilayah Sipandon yang mempunyai arti 4.000 pulau, wilayah Sipandon yang mempunyai arti 4.000 pulau merupakan wilayah di aliran Sungai Mekong dan membentuk gugusan-gugusan pulau dalam variasi ukuran dan bentuk. Wilayah ini terdapat 3 pulau utama yang dihuni oleh penduduk Laos. Air terjun Kon Papeng adalah air terjun terbesar di Asia Tenggara dan mendapat julukan The Niagara of the East. Air terjun ini terletak di Sungai Mekong di selatan Laos. Dataran Kendi Batu Raksasa adalah pemandangan menarik di bagian timur laut Laos. Dataran Kendi Batu Raksasa adalah hutan belantara antara Pon Savan dan Sieng Huang. Kendi-kendi yang terbuat dari batu di tempat ini tidak diketahui asal mulanya. Usianya diperkirakan sekitar 2000 tahun.
Bangunan yang terbesar di tempat ini beratnya mencapai 10,6 ton dan dibuat dari batu yang padat yang tidak terdapat di daerah tersebut. Jika ingin berkunjung ke Laos, kalian tidak perlu khawatir untuk mengurus visa saat berkunjung ke Laos. Karena visa untuk Laos tidak diperlukan bagi pemegang paspor dari negara Jepang, Luxembourg, Rusia, Korea Selatan, Swiss, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Wat Simuang adalah salah satu tujuan wisata populer di Vientiane. Kuil ini dibangun pada tahun 1563 dan dipercaya dijaga oleh ruh gaib, yaitu ruh seorang wanita yang sedang hamil bernama Nangsi yang dikorbankan ketika kuil ini dibangun. Jembatan Mitapap atau Jembatan Persahabatan melintas di atas Sungai Mekong antara Laos dan Thailand. Jembatan ini dibangun pada tahun 1991 dan dibuka pada tahun 1994. Dengan panjang 1240 meter dan lebarnya adalah 12,7 meter. Monumen nasional paling penting di Laos adalah Kuil Tat Lung yang berarti stupa suci agung. Tempat ini berupa kubah emas yang dipercaya berisi relik Sang Buddha. Festival Luang dilakukan setiap tahunnya pada bulan purnama saat bulan November, selama 7 hari 7 malam dengan pertunjukan tradisional. Pakaian tradisional untuk wanita Laos dikenal dengan Sin. Pakaian ini adalah jenis rok sambul panjang yang dibordir dan ditenun. Tetapi sementara banyak orang Laos yang memakai pakaian barat, sedangkan pakaian tradisional hanya dikenakan di festival, namun wajib digunakan bagi pegawai pemerintah wanita. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta dari negara Laos. Sebuah negara kecil yang tidak terlalu jauh dari Indonesia. Negara yang saat ini mulai membuka dirinya untuk dunia luar dan sedang mengejar ketertinggalannya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.